Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada Sunanul Fitrah, tuntunan-tuntunan fitrah. Sunnah bentuk jamaknya adalah sunan. Sunnah artinya bisa 4. Artinya bisa 4. Arti apa? Arti yang mana yang dipakai? Yang sesuai. Arti yang sesuai yang dipakai ya. Nah, sunnah arti yang pertama adalah hadis. Misal, dasar Islam adalah Quran dan sunnah. Quran, sunnah, ijma. Sunnah di sini Quran dan hadis. Quran, hadis, ijma itu dasar Islam. Gitu ya. Yang diambil pelajaran, sunnah artinya adalah hadis. Arti sunnah yang kedua adalah perintah tapi tidak wajib. Sholat maghrib itu sunnah, ba'diyah maghrib itu, sholat maghrib itu wajib, ba'diyah maghrib itu sunnah. Diperintah tapi tidak wajib. Arti sunnah yang ketiga adalah ketetapan Allah. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu. Ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan dari dulu. Dari dulu ini kapan? Sejak Allah SWT menghendaki apa yang Allah kehendaki, itu ketetapan Allah SWT. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan dapat ganti dari sunnatullah, dari ketetapan Allah. Sunnatullah di sini itu seperti apa? Api itu panas, itu sunnatullah, ketetapan Allah ya. Sebab akibat itu sunnatullah, ketetapan Allah. Sebab akibat itu mencakup di dalam segala hal yang berkaitan dengan sebab akibat ya. Misal, kalau orang itu kepingin anak, ya dia harus menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu akan jadi sebab punya anak. Itu adalah sunnatullah gitu. Nah, orang kepingin pandai harus belajar, itu sunnatullah. Orang kepingin panen harus menanam, itu ketetapan Allah. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, itu ketetapan Allah, itu namanya sunnatullah. Orang umum yang tidak patokan dengan agama biasa mengartikan sunnatullah itu hukum alam. Nah, jadi sunnah artinya ketetapan Allah, sunnatullah ketetapan Allah gitu ya. Jadi tadi yang pertama sunnah artinya hadis, yang kedua sunnah artinya perintah tapi nggak wajib ya. Yang ketiga sunnah artinya ketetapan Allah, dan yang keempat sunnah artinya tuntunan. Seluruh urusan agama yang ada tuntunannya itu adalah sunnah.
Sunnah artinya tuntunan. Kalau tidak ada tuntunannya dimasukkan dalam agama namanya bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Maksudnya tuntunanku dan tuntunan khulafa'ur rasyidin. Ya, yang ada tuntunan dari Rasul, yang ada tuntunan dari khulafa'ur rasyidin itu sunnah Rasul, sunnah khulafa'ur rasyidin. Kalian harus berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan jauhilah perkara agama yang diada-adakan. Apa maksudnya? Enggak ada tuntunan dari Rasulullah, dari khulafa'ur rasyidin, terus diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena semua urusan agama yang diada-adakan tidak ada tuntunannya, maksudnya itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu tersesat. Yang diambil pelajaran dalam arti kita tadi itu sunnah artinya tuntunan, lawannya bid'ah. Bid'ah itu tidak ada tuntunannya. Nah itu ya. Jadi sunnah bisa 4. Dan pernah di kalangan generasi awal sunnah itu jadi istilah bermakna baru, bermakna lain, yaitu akidah. Akidah itu. Nah, Kitabus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad, oleh putranya, yang ditulis oleh ulama-ulama yang Kitabus Sunnah, ternyata isinya adalah kitab akidah. Nah, karena apa? Karena di generasi itu istilah sunnah itu dimaknai dengan akidah. Kalau itu dimasukkan berarti sunnah bisa berarti 5. Ya. Nah itu sunnah di sini sunanul fitrah. Gitu. Nah yang banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lebih dulu, ya, guru-guru gitu, yang faham Quran dan sunnah lebih dulu mengartikan sunnah di sini itu adalah tuntunan. Gitu, tuntunan fitrah. Nah sekarang fitrah itu sendiri apa? Fitrah itu adalah pemahaman jiwa yang asli, yang asli. Pemahaman jiwa yang asli itu adalah fitrah. Maksudnya bagaimana pemahaman jiwa yang asli itu? Gitu. Jadi jiwa itu punya pemahaman tanpa belajar, dikaruniai oleh Allah. Gitu. Nah dan akhirnya nanti jadi dorongan jiwa terhadap anggota badan. Misal gitu, yang tua sayang kepada anak itu adalah fitrah. Nggak pakai belajar, muncul sendiri orang tua itu sayang pada anak-anak yang masih lemah. Gitu. Dan itu orang yang lemah apalagi kesulitan itu, maka itu disayangi oleh dikasihi ya, dikasih sayang. Jadi gampangannya kalau sikap itu kasihan. Nah oleh orang yang punya kelebihan atau punya kekuatan, dia punya kelebihan, dia punya kekuatan, melihat ada orang yang lemah, ada orang yang kesulitan, itu muncul di dalam hatinya kasihan. Itu adalah fitrah, nggak pakai belajar. Mau nggak pernah sekolah, mau profesor doktor, kalau fitrahnya tidak berubah akan seperti itu. Ya, kalau ada perselisihan akan dalam dasar hati membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Itu adalah fitrah. Orang bodohnya kayak apapun, itu yang benar tapi disalahkan, seolah-olah jiwanya itu protes. Ya. Nah kenapa? Karena fitrah itu membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Itu. Karena itu kalau ada orang tidak salah terus di demo, nggak salah terus di itu fitrah yang tidak berubah, tidak tertutup dan tidak terbalik. Ya, itu tak salah kok gitu kan sih. Akan begitu jiwanya. Nah itu fitrah. Nah salah satu dari bab sunanul fitrah, tuntunan-tuntunan ini kalau dilakukan ini sendiri adalah fitrah, dan kalau ini dijaga, fitrah itu akan terjaga.
Tapi kalau sunanul fitrah ini tidak dijaga, bisa berpengaruh kepada yang lain, akhirnya jelek disenangi. Padahal fitrah itu tidak senang yang jelek, baik dibenci. Kenapa? Kok ada orang punya hati benci kepada, gak senang pada kebaikan? Itu fitrahnya sudah kebalik, atau fitrahnya sudah menyimpang. Nah jadi kayak gitu. Kebatilan dibela, gitu, dibela beneran dengan hati. Itu berarti fitrahnya sudah menyimpang atau fitrahnya sudah terbalik. Nah termasuk, mohon maaf yang disebutkan oleh ulama ya, laki-laki terus pakai anting-anting, pakai kalung, ya, itu jiwa fitrahnya itu sudah menyimpang. Meskipun penyimpangan fitrah, terbaliknya fitrah itu tingkat-tingkat. Nah itu kenapa begitu? Karena Allah SWT menjadikan fitrah wanita itu berdandan, kalau laki-laki itu enggak. Laki-laki itu adalah kekuatan. Tampan iya, tapi anting-anting, kalung itu adalah untuk perempuan. Ya kalau perempuan punya jiwa kayak gitu. Tapi kalau laki-laki enggak, laki-laki itu kuat, tegap, ganteng lebih bagus, tapi lebih penting kuat dibandingkan dengan ganteng. Itu laki-laki. Lah kalau ganteng sama kuat ya tambah bagus gitu ya. Itu fitrah gitu. Nah, dan fitrah ini agama. Karena itu Allah SWT berfirman, fitratallah, fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah memfitrahkan manusia di atas fitrah Allah. La tabdila li khalqillah, kamu tidak akan dapat ganti dari fitrah Allah. Dzalikat dinul qayyim, fitrah Allah itu adalah agama Allah yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi umumnya manusia tidak tahu. Nah itu la fitrah di ayat yang lain, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Faedah yang diambil ini surat Asy-Syams diawali dengan 6 sumpah, yang ke-6 atau yang ke-7 ya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah beri ilham jiwa tersebut ini kefajiran-kefajiran, kedurhakaan-kedurhakaan, kejelekan-kejelekan, wa taqwaha, dan ini ketakwaan-ketakwaan. Dari fitrah jiwa itu secara global tahu ini jelek-jelek, ini baik-baik, ini fajir, ini takwa. Itu fitrah. Nah, lalu supaya fitrah itu terjaga, salah satu ajaran Rasulullah SAW adalah ada sunanul fitrah, tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan, dan tadi itu fitrah itu kebaikan, fitrah itu agama Allah tadi itu ya. Nah sekarang kita baca di dalam bab fikihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, 5 hal ini termasuk fitrah. Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wal khitan, wa qassus syarib, dan motong kumis. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Wa taklimul adhafir, dan potong kuku. Kalau kita betul-betul perhatian ya, ini tuntunan dan ini sunnah ya. Sunnah tadi artinya tuntunan, dan disabdakan oleh Rasulullah ini kaitannya adalah dengan fitrah. Ya, sunanul fitrah, khamsun minal fitrah ya. Nah, faedah yang kita ambil, kalau orang itu manjangkan kuku ya, nah sesungguhnya dia menyelisihi fitrah dan bisa jadi sebab fitrahnya terbalik. Akhirnya
orang tua ditendang, orang tua dibentak, gitu. Nah, itu menyelisihi fitrah, gitu. Minta sesuatu orang tua nggak dikasih, tidak berarti orang tua harus dibentak, gitu. Sesungguhnya membentak orang tua itu adalah menyelisihi fitrah. Namanya tadi itu, orang tua itu akan muncul jiwa sayang pada anak. Anak itu kalau sesuai fitrah akan menghormat pada orang tua. Mau orang kafir, mau orang yang beragama tapi setengah-setengah, orang yang baik, kalau fitrahnya masih bagus, pasti menghormat, membela kepada orang tua. Coba orang yang tidak beragama sekalipun, tapi dalam rumah tangganya, dalam keadaannya itu ada tata krama, ada kayak gitu, mesti orang tua lah dimuliakan, lah dihormati. Nah itu kenapa? Itu fitrah. Terus ada bisa jadi orang Islam, waktunya sholat, tapi masya Allah sama orang tua sebentar dibentak. Nah kenapa? Fitrahnya sudah rusak atau sudah menyimpang. Meskipun kerusakannya seberapa, Allah yang tahu. Yang jelas yang namanya kedurhakaan itu tingkat-tingkat. Nah yang paling sempurna ya terbalik. Orang baik dituduh jelek, orang jelek dibela, itu yang sempurna. Keterbalikannya. Nah bisa jadi sebabnya adalah karena memelihara kuku. Kenapa? Karena ini fitrah tidak dijaga, akhirnya menjadi fitrah itu rusak. Nah dan tidak hanya kuku tadi itu ya. Jadi al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, ini adalah sunanul fitrah. Kalau itu tidak dilakukan bisa jadi merusak fitrah tadi itu. Nah itu, loh, kenapa orang itu kok kayak gitu ya, kok aneh itu, gitu. Nah jadi bagaimana aneh itu, senengnya celotang-celoteng, gitu. Nah sedikit rapi itu tidak seneng berantakan, seneng. Nah, bisa jadi karena tidak menjaga sunanul fitrah, sehingga fitrahnya menyimpang atau fitrahnya terbalik. Nah coba sekarang ya, di jalan itu ada, nggak tahu itu apa, jadi ada mesinnya, terus kayak roda-roda ditumpuk banyak, terus gelas-gelas aqua, terus nanti jalan dari mana, dari Jakarta sampai ke Semarang sampai gitu. Ngapain kayak gitu? Dapat manfaat apa? Dunia akhirat dapat manfaat apa? Gak repot tok nah isinya ya. Tapi seneng kayak gitu itu. Nah coba model orang kayak gitu, bisa jadi kukunya panjang. Ya. Di sini al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, bisa jadi orang kayak gitu itu tidak mencukur bulu kemaluan. Ya. Terus khitan, kalau tidak dari keluarga Islam bisa jadi nggak khitan. Ya. Qasus syarib, kalau punya brengos itu dibelintir-belintir, gak dipotong gitu ya. Natful ibdi, tidak mencabut bulu ketiak. Ini adalah sunanul fitrah, yang fitrah jiwa, supaya terus suara jiwa ini baik. Itu tuntunan-tuntunan seperti ini itu harus dilakukan. Gampangnya kalau orang itu biasa nyimpang, nanti akhirnya tabiatnya menyimpang. Gampangnya begitu. Nah, terus dikasih tahu oleh agama, tabiat yang sesuai fitrah itu kumis dipotong, bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dipotong. Itu diberitahu oleh agama, ini adalah tabiat yang baik yang menjaga fitrah supaya terus baik. Nah jadi itu. Nah itu yang 5. Lalu hadis yang bawah ini 10. Nah coba kita perhatikan ya. Sekarang yang 10.
an Zakaria ibnu Abi Zaidah, an Mus'ab bin Syaibah, an Talq bin Hubaib, an ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrun minal fitrah, 10 termasuk fitrah. Yang 10 ini, 4 yang di atas katut, di 10 ini dah. Hadis yang di atas tadi kan 5. Terus hadis yang di bawah ini 10, tapi yang 4 di atas masuk di bawah. Berarti kalau digabung ada berapa? Ada 11 ya. Kan yang 4 terulang lagi. Berarti 10 ditambah yang 1 belum terulang, berarti 11 ya. Asyrul minal fitrah, qassus syarib, motong kumis, ada di hadis yang atas tadi itu. Ya. Wa ihfa'ul lihya, memelihara jenggot. Nah, coba sekarang orang yang tidak memelihara jenggot, ya, harus hati-hati. Ya, kenapa? Nanti bisa-bisa akhirnya hatinya itu menyimpang, fitrahnya menyimpang. Ya. Nah itu. Nah coba pernah ada teman yang ngomong, ada orang ngomong jenggotnya tambah panjang tambah goblok gitu. Ada kaitan apa dengan itu? Bahkan ulama-ulama dulu itu yang pintar-pintar semuanya memelihara jenggot. Terus ini ada orang ngomong kayak gitu. Nah itu. Nah jadi ngomong semaunya sendiri menyimpang dari fitrah gitu. Nah maksud saya adalah ini itu termasuk fitrah, jangan sampai tidak dilakukan. Kalau sampai tuntunan di dalam Islam apalagi tidak dilakukan, harus punya jiwa yang benar bahwa ya itu Islam, tapi saya di daerah kayak gini kesulitan atau berat atau tidak mampu, gampangnya begitu ya, gampangnya begitu. Nah jadi semua ajaran Islam apabila ada ayat ada hadis kayak gitu, jangan sampai hati itu tidak lapang. Oh di dalam Islam ada kayak gitu, belum tahu selama ini, tapi saya melakukan di lingkungan kayak gini ya tidak mampu. Itu harus dimiliki oleh orang yang mendengar ayat atau hadis terus tidak cocok dengan kebiasaan sebelumnya apabila tidak langsung ikut. Kalau langsung ikut, oh selama ini ya tahu ya kalau gitu ke depan saya akan kayak gitu. Itu yang sempurna. Itu yang sempurna. Nah itu jiwa yang sempurna di dalam menerima Islam, lapang dada, sempurna, itu kayak begitu. Itu. Berikutnya wasiwak dan siwak. Siwak itu apa? Siwak itu membersihkan gigi. Membersihkan gigi. Dan siwak di dalam ajaran Islam itu sederhana. Yang penting membersihkan gigi, maka itu siwak. Gitu. Adapun sikat gigi itu digunakan untuk mengartikan hadis siwak itu terlalu berat. Ya. Siwak ya sikat gigi, enggak. Siwak itu lebih ringan daripada sikat gigi. Yang penting membersihkan gigi namanya siwak. Gitu. Nah, misal Ramadan sehari dibungkus terus digunakan untuk begini. Itu siwak. Dan itu faedahnya luar biasa. Ya. Adapun siwak diartikan sikat gigi. Nah, siwak yo arti yang modern ini ya sikat gigi. Nanti agama itu jadi rusak dan orang tidak mampu melaksanakan. Kenapa? Karena sikat gigi di bulan Ramadan sunnahnya bisa sampai 50 kali. Lah siapa yang mampu sikat gigi 50 kali? Itu satu. Yang kedua, sikat gigi itu mengandung kumur yang dalam. Sikat gigi pakai pasta, pakai pasta gigi ya. Sikat terus akhirnya mau ndak mau harus kumur yang dalam. Ramadan itu berkumur dengan dalam dengan kuat itu makruh.
Sampai wudhu diperintah kumurnya ringan-ringan, ringan aja gitu. Nah, lah kalau puasa diperintahkan meningkatkan siwak. Rasulullah mau masuk rumah siwak, mau baca Quran siwak, selesai baca Quran siwak, tidak berbicara agak lama siwak lagi. Kalau puasa begitu. Dan ternyata kalau itu dilakukan, gigi, mulut, lisan itu jadi ringan. Kalau kita Ramadan terus lama nggak ngomong atau istirahat, terus mau ngaji, berat rasa mulut, rasa lisan, rasa gigi dipakai. Tapi kalau sikat gigi berkumur dengan dalam, dengan kuat, itu makruh. Loh, berarti kan tidak cocok kalau sikat gigi itu digunakan untuk mengartikan siwak. Ya, tambah disunahkan siwak kok. Nah, yang penting dibersihkan. Sikat gigi tambah ringan nanti, tapi kumurnya yang dalam itu makruh. Gitu ya. Kalau ngambil gini, apalagi agak basah-basah itu harus dilakukan. Tapi kalau Ramadan enak nggak basah, enak kering. Nanti setelah itu dipakai ngomong, dipakai ngaji ringan. Selesai gitu lagi, ringan. Ringan itu nggak ada di dalam hadis, itu faedah yang saya dapatkan. Tapi Rasulullah SAW kalau Ramadan sebentar-sebentar siwak, kalau puasa sebentar-sebentar siwak. Bahkan sahabat menilai gitu, kunna na'uddu siwaka Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma la uhsiya tasawwaku wa huwa shaim. Gitu. Wah, kalau Rasulullah puasa ndak bisa terhitung siwaknya dalam sehari. Gitu. Kenapa ya? Tadi itu gitu. Salat tarawih, salam, siwak, takbir lagi, salam, siwak, takbir lagi. Maksudnya dari salam ke takbir ke salat berikutnya itu siwak. Lah kalau diartikan sikat gigi ya nggak mampu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dan siwak itu sunanul fitrah. Ya, siwak itu termasuk sunanul fitrah. Wastinsyaqul ma, dan menghirup air ke hidung terus dikeluarkan lagi. Itu. Wa qassul adfar, dan motong kuku sudah ada di hadis yang 5 tadi itu. Wa ghuslul barajim, dan menyela-nyelai, menggosok sela-selanya jari. Wudu mau membasuh kedua tangan, sela-sela jari itu digosok. Itu termasuk sunanul fitrah. Nah, gitu aja kok ada kaitannya dengan ini hadis Rasul. Gitu ya. Harus betul-betul dipercayai. Gitu. Ini semisal dengan apabila ada minuman terus ada lalat jatuh di minumannya itu, atau hinggap di minuman tidak bisa terbang, Rasulullah memerintahkan benamkan terus dibuang. Kalau sudah kayak gitu sudah aman. Kenapa? Karena lalat itu sayap yang satu membawa kuman atau penyakit, sayap yang satunya membawa obatnya atau penawarnya. Dari mana tahu kayak gitu? Ini hadis gitu saja. Dan kita percaya, tidak boleh ragu-ragu. Nah, termasuk di sini ghuslul barajim, wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak sudah ada, wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan tadi sudah ada, wa intiqasul ma'i alistinja. Istinja itu bersuci setelah buang air kecil atau setelah buang air besar. Gitu. Dan yang terakhir madmadhah, berkumur. Nah itu, jadi yang hadis yang kedua ini 10, tapi yang 4 itu ngulang dari hadis yang di atas yang tadi isinya 5. Itu adalah sunanul fitrah, tuntunan-tuntunan fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang tadi sudah kita pahami, fitrah sendiri itu gitu adalah jiwa diberi pemahaman oleh Allah kebenaran, ini kebenaran, ini kejelekan, itu diberi paham gitu. Kalau fitrahnya hilang, akhirnya kebenaran itu tidak diketahui benar,
seperti orang tua tidak sayang lagi kepada anak, seperti orang yang punya kekuatan tidak sayang kepada orang yang lemah. Ya. Kenapa ada jiwa kayak gitu? Karena fitrahnya rusak atau menyimpang atau terbalik. Ya. Nah jadi itu orang zalim dimenangkan, orang yang benar dikalahkan, gitu. Nah terus di dalam hati itu wow, beruntung, senang, gitu. Itu adalah orang yang fitrahnya sudah menyimpang atau fitrahnya sudah terbalik. Nah termasuk di dalam bab fitrah, perempuan senang perempuan, laki-laki senang laki-laki, itu fitrahnya terbalik, ya, fitrahnya terbalik, gitu. Nah jadi kayak gitu. Nah ya intinya bahwa semua yang model-model, dan itu sudah pasti itu dalam agama kebatilan. Kenapa? Karena fitrah Allah itu agama Allah. Jadi ada ayat zalikat dinul qayyim, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang mana Allah memfitrahkan manusia, menciptakan manusia di atas fitrah. La tabdila li khalqillah, kamu tidak akan dapat ganti dari ciptaan Allah. Zalikat dinul qayyim, itu agama Allah yang lurus. Jadi fitrah tadi itu adalah agama di dalam bab agama itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan ilmu, ya. Dan bahkan agama itu sendiri ada ilmu. Nah, dan banyak yang fitrah tidak sampai, akal tidak sampai, tapi itu akal itu mendapatkan pelajaran bahwa yang selalu benar. Kalau akal tidak sampai, maka akal diperintah dia selalu benar. Karena itu dipercaya. Nah jadi kayak gitu. Jadi yang diketahui fitrah, agama pasti sejalan dengan fitrah. Yang diketahui akal, agama pasti sejalan dengan akal. Kalau fitrah dan akal tidak sampai, agama itu lebih tinggi. Contohnya apa? Contohnya yang gaib. Yang gaib fitrah tidak tahu, akal tidak tahu. Akal tidak tahu, gitu. Nah, tapi akal itu diberi pemahaman kalau dari sumber yang semua masalah dari dia pasti benar. Apabila ada dari dia yang tidak sanggup diikuti oleh akal, maka akal itu akan terbentuk, akan membenarkan dari dia. Kenapa? Karena semua yang diketahui akal dari dia pasti benar. Nah yang tidak diketahui, wah akal kita tidak tahu, tapi kalau dari dia pasti benar. Akhirnya gitu. Nah seperti itu agama. Agama ini dari Allah, agama ini diajarkan oleh Rasul. Rasul selalu benar. Yang diketahui fitrah pasti sejalan dengan fitrah. Yang diketahui akal pasti sejalan dengan akal. Yang akal tidak sanggup karena itu di atas kemampuan akal, maka akal nanti akan berbicara yang dari Rasul tidak ada yang salah. Nah itu, maka yang gaib pun wajib dibenarkan. Yang dari Allah tidak ada yang salah. Yang diketahui akal pasti sejalan dengan akal. Yang diketahui fitrah pasti sejalan dengan fitrah. Yang di atas itu ya tinggal yang dari Rasul pasti benar, yang dari Allah pasti benar. Nah tinggal gitu. Nah dan semua yang menyimpang, kalau diketahui fitrah itu salah, diketahui akal itu salah. Kalau tidak diketahui pasti akan disalahkan oleh dalil. Yang menyimpang pasti seperti itu. Nah itu kaitannya di sini. Nah dan 10 fitrah atau 11 fitrah yang ada dalam 2 hadis ini, itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ya kita gampangannya itu harus betul-betul perhatian, harus betul-betul menjaga. Yang sunnah, meskipun sunnah jangan sampai ditinggal. Kenapa? Akan jadi sebab jiwa nanti akan jadi jiwa yang jelek. Kan tadi fitrahnya jadi jelek tadi itu. Misal potong kuku.
potong kuku. Potong kuku wajib apa sunnah? Hukumnya adalah sunnah. Nanti kalau sudah sampai pada tingkatan tidak wajar, itu ada ulama yang mengatakan itu haram. Kenapa? Itu merusak itu kebaikan yang Allah tetapkan. Itu, misalnya kukunya sampai ke melungkur panjang, itu merusak kemuliaan sebagai manusia. Allah memuliakan manusia terus jadi itu martabatnya dia itu jatuh kayak binatang buas. Kenapa? Karena kukunya. Nah, sehingga itu. Nah, tapi hukum asal potong kuku adalah sunnah. Nah, tapi paling tidak meskipun hukumnya sunnah harus dijaga. Kenapa? Itu akan menjaga fitrah tadi itu. Nah, itu berkaitan dengan ini. Adapun berikutnya itu penjelasan tentang hukumnya itu ya. Misal khitan hukumnya wajib. Gitu. Ifa'ul lihya memelihara jenggot. Gitu. Ifa'ul lihya wajibun wa halquha haramun. Memelihara jenggot itu wajib dan mencukurnya adalah haram. Nah, itu disebutkan di sini gitu ya. Kemudian as-siwak mustahabun, siwak itu sunnah. Nah, tapi tadi itu meskipun sunnah harus terus dijaga, dapat pahala, dan meskipun tidak wajib gitu, itu sangat penting. Kenapa? Karena itu termasuk yang menjaga fitrah tadi itu. Nah, kemudian waktu-waktu yang sangat ditekankan untuk siwak yaitu ketika wudhu, yang kedua ketika sholat, yang ketiga kita baca Quran, yang keempat ketika masuk rumah, yang kelima ketika bangun dari tidur. Ini. Nah, sekarang ketika coba waktu yang sangat ditekankan untuk siwak, ya, ketika wudhu gampang sekarang ketika sholat. Apa maksudnya ketika sholat? Bukan ketika wudhu, tapi kalau wudhu langsung sholat, ya udah. Tapi setelah sholat mau sholat lagi, setelah qobliyah terus sholat wajib, setelah sholat lagi sholat ba'diyah, itu disunahkan siwak. Kalau sikat gigi ya repot, ya. Karena itu siwak itu lebih sederhana dibandingkan dengan sikat gigi. Nah, sikat gigi mencakup siwak, tapi siwak yang penting bersihkan gigi itu adalah siwak, gitu. Nah, pakai kayu. Nah, ulama menjelaskan yang paling bagus ya pakai kayu siwak yang khusus itu. Adapun tidak harus pakai itu. Adapun keharusan enggak. Dengan apapun tadi itu contoh dari Syekh Utsaimin ya. Jadi misal, wah enggak ada apa-apa gitu ya. Enggak ada apa-apa ya. Yang zaman sekarang yang paling gampang tisu digulung di jarinya terus dipakai siwak. Ini paling gampang seperti itu, selesai. Dimasukkan saku terus sholat. Nah, itu. Nah, masuk rumah. Nah, itu ditekankan untuk siwak. Ditekankan sunnahnya sunnah muakkad gitu ya. Nah, kemudian mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak juga sunnah. Enggak wajib ya, tapi meskipun enggak wajib tadi itu sangat ya, ternyata sudah Isya itu ketinggalan jauhnya. Jadi akhirnya kalau melihat itu seolah-olah masih lama. Nah, sudah selesai itu secara singkat, meskipun tidak kita baca semuanya tentang Sunanul Fitrah. Dan adab berikutnya adalah adab al-khala, adab yang berkaitan dengan kamar mandi dan WC. Tuntunan dalam Islam berkaitan dengan kamar mandi dan WC, dan itu juga sangat penting. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan monggo dipersilahkan. Kalau mengerok bulu ketiak apakah fitrahnya rusak? Jawabannya enggak. Ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa bulu ketiak kalau dikerok atau dicukur ya itu termasuk mengamalkan sunnah, tapi yang lebih baik adalah
dicabut. Nah itu. Jadi pemahaman ulama itu yang dicabut, yang dipotong itu yang penting apabila dibersihkan sesungguhnya dia mengamalkan, tapi tuntunan yang sempurna adalah yang persis. Yang persis itu. Jadi dipotong, dicukur, dicabut, yaitu itu. Tapi sunnah yang penting dapat sunnahnya gitu ya. Nah itu yang penting itu dilakukan. Jadi potong kumis terus dicukur. Ulama juga menjelaskan boleh, tapi karena teksnya itu dipotong, maka yang lebih bagus adalah dipotong. Nah, bulu ketiak dicabut. Bagaimana kalau dicukur? Ulama ahlu sunnah menjelaskan termasuk melakukan sunnah, tapi yang lebih bagus adalah dicabut. Dan alhamdulillah di zaman sekarang itu ada obat. Kalau sudah dioleskan gitu ya, setelah itu dicabutnya gampang. Itu bisa beli di apotik. Saya sendiri baru dikasih tahu gitu ya. Saya enggak pakai obat. Nah itu. Kalau sudah biasa ya awalnya sakit-sakit dikit gitu ya, tapi sudah biasa ya asik kok. Judul sedikit. Nah, ada lagi yang lain? Nggih. Nggih monggo, Pak. Siwak yang dicontohkan Rasulullah itu kan pakai seperti kayu. Iya, Terus sekarang diganti dengan apa yang Ustaz dicontoh, diganti dengan tisu. Apa ada menyelisihi. Mengikuti. Ya, apa sudah termasuk mengikuti gitu ya? Tadi kita sudah menyampaikan bahwa banyak tokoh modern, tokoh Islam modern mengartikan siwak itu dengan di zaman sekarang ini sikat gigi, ya. Jadi tadi kita menyampaikan itu. Jadi banyak ulama modern, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga, di Mesir. Siwak zaman sekarang, sikat gigi itu zaman dulu belum maju, zaman sekarang siwak ada sikat gigi. Tapi banyak ulama ahlussunnah yang membantah, yang betul siwak bukan sikat gigi pakai pasta, yang betul siwak itu adalah membersihkan gigi. Nah jadi gitu ya. Jadi ini pemahaman ulama gitu. Nah membersihkan giginya pakai apa? Pakai apapun, yang penting membersihkan gigi itu disebut dengan siwak. Ya. Nah, adapun yang paling bagus adalah pakai kayu khusus yang dipakai sejak zaman Nabi sampai sekarang masih ada gitu ya. Yaitu kayu yang biasa dijual di Arab itu. Itu yang paling bagus gitu ya. Nah, adapun kalau tidak ada itu, yang penting membersihkan gigi itu adalah siwak. Kalau diartikan sikat gigi pakai pasta, itu melebihi daripada siwak. Kenapa? Mengandung kumur. Padahal siwak itu tidak harus mengandung kumur, ya. Nah, terus Ramadan tambah diperintah banyak siwak. Kalau diartikan sikat gigi terus pakai pasta, akhirnya harus berkumur, padahal berkumur waktu puasa itu diperintah meringankan, berkumur dalam-dalam itu adalah makruh. Dalam-dalam atau kuat-kuat adalah makruh. Lah kalau pakai pasta gigi otomatis kumurnya kuat dan dalam. Kumur yang ringan itu seperti apa sih? Mau wudu terus hanya kumur sedikit terus dilepeh. Itu namanya kumur yang ringan. Kalau sedang puasa diperintah kumurnya ringan, dilarang, tapi larangannya hanya makruh kumur kuat atau mendalam. Nah gitu ya. Nah jadi intinya bahwa tokoh-tokoh Islam modern kalau mengartikan sesuatu yang dulu belum maju sekarang nih, itu justru mengatakan siwak itu adalah sikat gigi. Tapi karena kalau diartikan sikat gigi nanti itu ya ndak mampu, ya nanti kalau Ramadan jadinya malah ada sisi makruhnya.
Nah, akhirnya yang lebih kuat siwak itu adalah yang penting membersihkan gigi dengan apapun termasuk siwak. Nah, termasuk tadi itu salah satu contoh tadi itu kalau tidak ada kayu siwak itu ya, nah gini terus digunakan untuk membersihkan gigi itu adalah siwak. Jadi umum. Nah, bagaimana kalau pakai kayu yang khusus itu? Itu lebih bagus. Kalau dikatakan harus kayak gitu, nanti banyak umat di belahan bumi yang tidak mampu. Padahal Islam itu untuk umat seluruh alam. Nah, karena itu akhirnya memahami bahwa dengan kayu tadi itu bukan keharusan, tapi itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itulah yang terbaik. Nah, di daerah yang tidak ada kayu kayak gitu, yang penting membersihkan gigi adalah siwak. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita faham bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.